Cahaya matahari pagi menyusup lembut melalui jendela-jendela kaca patri di perpustakaan megah itu. Di tengah ruangan yang dikelilingi ribuan buku tua dan teknologi hologram masa depan, duduklah 6 remaja berpakaian rapi dengan logo MG 2045 berwarna emas yang berkilau di dada dan topi mereka. Mereka adalah Muhammad Ji, Akmal, Dino, Budi, Rara, dan Siti, simbol generasi Indonesia emas. Di hadapan mereka, Pak Mukti, seorang guru dengan tatapan teduh dan penuh kebijaksanaan, mulai membuka sebuah kitab catatan usang namun memancarkan aura wibawa. Anak-anakku, suara Pak Mukti bergema tenang. Hari ini kita tidak hanya bicara soal matematika atau fisika bumi. Kita akan masuk ke dalam ilmu hakikat, sebuah perjalanan ruhaniah tentang siapa yang menjaga keteraturan tata surya kita. Ini semua bagian ilmu hakikat. Pak Mukti mulai bercerita tentang pengalaman seorang penulis yang melakukan perjalanan rohani atau rasa kerohanian. Dahulu, ada seorang penulis yang menyadari bahwa makhluk wayang, seperti Pandawa, Kurawa, hingga Rama dan Rahwana, bukan sekadar dongeng. Mereka adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang tidak kasat mata, tak jauh dari bumi kita. Kisah mereka diturunkan sebagai tuntunan positif bagi manusia. Perdamaian kekal abadi. Pak, apa yang terjadi saat ruh penulis itu keluar dari bumi? Tanya Muhammad Ji dengan sopan. Sangat luar biasa, Ji, jawab Pak Mukti. Rasa kerohanian penulis itu melesat dengan kecepatan maha cahaya, melampaui kecepatan cahaya biasa yang hanya 300.000 km per detik. Kecepatan maha cahaya melampaui segala batas materi. Di pintu langit pertama, ia dijemput oleh sesosok manusia maha gaib yang merupakan jelmaan unit ruang hidup tata surya kita. Beliau adalah Ilah Hua. Pak Mukti berdiri, lalu jemarinya membentuk pola di udara, memunculkan hologram tata surya yang luar biasa luas. Ilah Hua menyapa penulis dengan lembut, "Sindhu Mukti, selamat datang." Beliau menjelaskan bahwa di dalam jagat raya atau bola langit ini, ada 1.000.000 kurang 1 jumlah tata surya. Dan setiap tata surya memiliki penguasanya sendiri yang disebut ilah. Siti mengangkat tangannya dengan santun. Siapa saja tetangga kita di langit, Pak? Pak Mukti tersenyum. Ilah Hua memperkenalkan para ilah tetangga yang menjaga wilayah masing-masing. Semua itu bagian dari ilmu hakikat. Ilah Yesua, penguasa tata surya di atas kita. Ilah Misa, penguasa tata surya di bawah kita. Ilah Budi, penguasa di samping kanan. Ilah Duni, penguasa di samping kiri. Ilah Rohman, penguasa di depan. Ilah Shobar, penguasa di belakang. Mereka semua menyapa ruh penulis itu sebagai sesama makhluk Tuhan. Lanjut Pak Mukti. Pak, apakah ilah itu sama dengan Gusti Allah? Tanya Akmal serius. Pertanyaan bagus, Akmal. Simak baik-baik. Jawab Pak Mukti. Ilah Hua menjelaskan bahwa beliau adalah wakil Gusti Allah. Ilah adalah penguasa tunggal di dalam maha tubuh mereka sendiri unit tata surya. Definisi mereka sangat unik. Pertama, zat mereka terdiri dari zat pria dan zat wanita yang menyatu. Mereka bukan pria, bukan wanita, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Kedua, Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa adalah jelmaan dari maha ruang alam semesta secara totalitas. Ketiga, wujud yang berubah. Jika ingin mencipta, wujudnya gagah seperti wayang Bima.
Jika menerima ilmu dari Allah, wujudnya lembut seperti wayang Arjuna. Jika mengajar manusia, wujudnya seperti Pandita Mahaguru yang bijaksana. Mereka menciptakan makhluk berdasarkan kalamullah atau ilmu-ilmu yang diajarkan Gusti Allah. Ilmu penciptaan inilah yang dalam ilmu hakikat harus dinamakan teologi. Budi dan Dino tampak takjub saat Pak Mukti menerangkan ukuran fisik jika para penguasa ini menjelma. Jika Allah atau ilah menjelma atas kehendaknya, ukurannya di luar nalar manusia jasmani, kata Pak Mukti sambil menunjukkan data di layar. Tuhan terkecil jika terpaksa harus menjelma menjadi manusia jasmani. Ciri-cirinya demikian, fisiknya berukuran 1 triliun kilometer tingginya, tanpa alat vital, berwujud pria, tetapi bersikap lemah lembut seperti wanita. Andai kata Gusti Allah harus menjelma menjadi maha manusia jasmani, ciri-cirinya begini, maha fisiknya berukuran 1.000.000 pangkat 101 km, lain-lainnya serupa identitas Tuhan. Kalau Gusti Allah menjadi maha manusia gaib, ciri-cirinya, maha fisiknya berukuran 1.000.000 pangkat 77 km, ciri-ciri lainnya serupa identitas Tuhan. Jika Gusti Allah menjadi maha manusia abstrak, ciri-cirinya maha fisiknya berukuran 1.000.000 pangkat 33 km, ciri-ciri lainnya serupa identitas Tuhan. Apabila Gusti Allah menjadi maha manusia maha gaib, ciri-cirinya, maha fisiknya berukuran 1.000.000 pangkat 21 km, ciri-ciri lainnya serupa identitas Tuhan. Dengan ukuran sebesar itu, mereka bisa menggoyang bumi kita semudah menggerakkan butiran debu, tambah Pak Mukti. Siti bertanya, Pak, mengapa ada ajaran di kitab-kitab yang terkadang sulit dipahami atau terasa tidak sesuai dengan kenyataan dunia? Pak Mukti menjelaskan dengan hati-hati, Ilah Huwa berfirman bahwa firman Allah yang sejati pasti sesuai dengan kenyataan sepanjang zaman dan tidak pernah dipaksakan. Namun, jika ada peraturan yang tidak selaras dengan akal sehat atau kenyataan hidup, itu bisa jadi adalah pelajaran dari al-haq rohani atau dewan guru gaib atau dewan robi. Tujuannya baik, lanjut Pak Mukti, yaitu untuk mendewasakan manusia agar kita menggunakan akal pikiran sehat dan budi luhur. Sebab, manusia jasmanilah yang paling cakap mengatur sesama manusia jasmani. Kita diberikan otonomi untuk belajar mandiri dan bertakwa dengan setulus hati. Ingatlah, manusia adalah bayangan Tuhan atau manusia itu bayangan Tuhan. Harus terus belajar dan berbagi ilmu. Setuju, pengetahuan itu akan lebih bermanfaat jika dibagikan. Benar, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Pak Mukti menceritakan bagaimana penulis merasa ragu pada awalnya. Namun, Ilah Huwa mendatangkan saksi-saksi agung, malaikat Jibril, para malaikat, dan para anggota Dewan Robi. Mereka semua bersaksi bahwa Ilah Huwa adalah penguasa tata surya kita dan wakil Allah yang sah. Sejak saat itu, Pak Mukti, penulis bersujud syukur. Begitu pula lah kita, sebagai generasi Indonesia Emas 2045, harus bersyukur atas ilmu ini. Ilmu ini mengajarkan bahwa kita tidak sendirian, dan ada tatanan agung yang menjaga kita. Baiklah, anak-anakku generasi emas, lanjut Pak Mukti dengan nada yang lebih dalam. Mari kita bedah lebih rinci mengenai struktur pemerintahan gaib yang mengatur kehidupan kita, agar kalian tidak salah dalam memahaminya. Kalian mungkin bertanya-tanya, ujar Pak Mukti sambil menatap Akmal dan Budi. Siapa sebenarnya yang membimbing manusia secara langsung di bumi ini? Ilah Huwa menjelaskan bahwa karena zat para ilah bersifat maha gaib, mereka tidak langsung berbicara kepada manusia jasmani.
Pak Mukti merinci urutannya. Ilah atau Tuhan menurunkan pengajaran kepada para malaikat. Malaikat mengajari manusia gaib bangsa jin. Al-Haq rohani dan Dewan Robi mengajari manusia jasmani seperti kita di dunia fana. Al-Haq rohani adalah manusia-manusia roh yang memiliki potensi hebat dan dilantik menjadi wakil Tuhan, karena mereka menerima hak-hak istimewa atau Al-Haq. Sedangkan Dewan Robi adalah para anggota Dewan Guru Gaib. Mereka ini berasal dari bangsa jin atau manusia roh berilmu tinggi. Pak Mukti memberikan peringatan penting, berbeda dengan ilah yang maha pemaaf. Para Al-Haq rohani ini bersifat sangat sensitif. Mereka memiliki hisab atau perhitungan yang keras. Itulah mengapa pada zaman para nabi dulu, banyak kaum yang dihancurkan karena perilaku mereka, sebab para Al-Haq rohani ini bertindak tegas dalam menegakkan kebenaran. Pemimpin Al-Haq rohani bergelar Robika. Rara mengangkat tangan. Pak, tadi disebutkan tentang bangsa malaikat yang tidak punya alat vital. Bagaimana mereka memiliki keturunan? Pertanyaan yang cerdas, Rara, jawab Pak Mukti. Inilah ilmu hakikat. Manusia jasmani dan manusia gaib hidup berpasang-pasangan secara seksual karena dilengkapi alat vital. Bangsa malaikat, mereka juga berpasangan, tetapi non-seksual. Mereka bisa memiliki keturunan dengan cara memohon secara khusus kepada Gusti Allah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Pak Mukti menekankan, tujuannya adalah agar setiap jenis manusia, baik itu manusia abstrak atau malaikat, manusia gaib atau jin, maupun manusia jasmani, mampu hidup mandiri. Manusia jasmani harus cakap mengatur urusan jasmaninya sendiri, begitu pula yang lain. Inilah yang disebut dengan otonomi seluas-luasnya dalam desa jagat raya. Ini semua bagian ilmu hakikat. Pak Mukti berdiri di tengah lingkaran murid-muridnya. Anak-anak, dengarkan firman Ilahua yang paling menyentuh hati. Segala tingkat dan jenis manusia adalah hamba-hamba Kami yang paling sempurna, jika mereka cakap bertakwa dengan setulus hati. Beliau menjelaskan bahwa alasan kita disebut paling sempurna adalah karena kita diberi sifat-sifat yang mirip dengan sifat ilah, namun dalam skala yang sangat terbatas. Itulah mengapa secara hakikat, manusia adalah bayangan Tuhan. Setelah dialog yang luar biasa itu, lanjut Pak Mukti menceritakan kisah sang penulis. Ia kembali ke tubuh jasmaninya tepat saat waktu sholat subuh. Ia merasakan syukur yang tak terhingga atas anugerah Lailatul Qadar berikutnya. Semua itu bagian dari ilmu hakikat. Untuk memastikan penulis tidak gagal paham atau merasa itu hanya mimpi, Ilahua mendatangkan saksi-saksi nyata dalam dimensi gaibnya. Manusia maha gaib penjelmaan atmosfer dan bumi. Malaikat Jibril beserta pasukannya. Dewan Robi yang sudah lama dikenal akrab oleh penulis. Mereka semua bersaksi satu suara, bahwa yang membimbing adalah Ilahua, manusia maha gaib jelmaan tata surya kita, sang kepala desa jagat raya. Perdamaian kekal abadi. Mari kita masuk ke bagian yang paling praktis namun sangat sakral, ujar Pak Mukti. Bagaimana cara kita, manusia jasmani menyambungkan frekuensi dengan para pembimbing gaib, yaitu Al-Haq rohani dan Dewan Robi. Anak-anakku, Pak Mukti memulai, Ilahua telah menjelaskan bahwa zat beliau terlalu tinggi untuk disentuh langsung oleh panca indera jasmani kita. Namun, beliau meninggalkan jalur kabel rohaniyah. Melalui para malaikat, Ilahua menurunkan pengajaran kepada malaikat. Melalui para Al-Haq rohani,
Ini adalah manusia roh yang memegang mandat sebagai wakil Tuhan, pemimpinnya bergelar Robika. Mereka inilah yang sering berbisik atau berdialog di dalam mata hati manusia atau hati nurani. Melalui Dewan Robi atau Dewan Guru Gaib, mereka adalah para pakar lintas dimensi. Mereka tidak hanya mengajari kita dengan suara yang terdengar telinga, seringkali melalui ilham, inisiatif, dan akal pikiran sehat. Pak Mukti menekankan, kalian tidak perlu mencari-cari wujud mereka dengan mata telanjang. Cara berkomunikasi dengan mereka adalah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan. Semakin kalian jujur, santun, dan berakhlak mulia, maka frekuensi kalian akan semakin nyambung dengan para robi tersebut. Semua itu bagian dari ilmu hakikat. Namun, hati-hatilah, pesan Pak Mukti dengan nada serius. Berbeda dengan ilah yang memiliki sifat maha pemaaf, para al-haq rohani atau robika bersikap sangat sensitif. Mereka memiliki standar kebenaran yang kaku. Jika manusia terus-menerus melanggar hukum alam dan moral, mereka tidak segan-segan menjatuhkan hisab atau sanksi di dunia, seperti sejarah kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan. Karena itu, setiap Tuhan atau ilah diberi sifat serba maha, antara lain, maha besar, maha bijaksana, maha pemaaf, yaitu sifat 20 dan Asmaul Husna, tetapi serba lebih sederhana jika dibandingkan dengan maha sifat Gusti Allah. Pak Mukti menutup ceritanya dengan menatap logo MG 2045 di topi Muhammad J. Kalian adalah masa depan. Dengan memahami ilmu hakikat ini, kalian tahu bahwa setiap langkah kalian di bumi ini diawasi oleh tatanan yang sangat besar dan rapi. Kita adalah wakil-wakil di bumi yang harus memiliki sifat arif bijaksana seperti para ilah. Generasi Indonesia Emas 2045. Tunggu kisah MG selanjutnya. Terima kasih telah menjadi sahabat MG.